semuanya, saya Muhammad Aditya Daulay, mahasiswa Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan membahas sebuah topik terkait dengan peran UNICEF dalam perlindungan anak-anak dari kekerasan kelompok separatis ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria. Dalam video self-speaking kali ini, saya akan membahas terkait topik tersebut menjadi 4 poin pembahasan. Pertama, apa itu ISIS? Kedua, bentuk-bentuk kekerasan apa saja yang dilakukan oleh kelompok separatis ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria kepada anak-anak. Ketiga, apa peran dari United Nations Children Fund atau UNICEF dalam menangani kasus tersebut? Keempat, apa saja hambatan yang dihadapi oleh UNICEF atau United Nations Children Fund dalam menangani kasus ini? Mungkin langsung saja ke pembahasan poin pertama, yakni apa itu ISIS. ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria adalah sebuah kelompok dengan cita-cita membuat sebuah negara yang berlandaskan syariat Islam. Kelompok ini pada awalnya adalah binaan atau ciptaan Al-Qaeda untuk wilayah Irak. Berawal dari invasi Amerika Serikat dengan sejumlah negara sekutu ke Irak pada tahun 2003. ISIS sebelumnya merupakan bagian dari Al-Qaeda. Di bawah kepemimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, ISIS menyatakan diri bergabung dengan Front al-Nusra. Namun, karena metode ISIS dianggap bertentangan dengan Al-Qaeda, lantaran telah berbelok dari misi perjuangan nasional dengan menciptakan perang sektarian di Irak dan Suriah, ISIS dianggap tidak lagi sejalan dengan Al-Qaeda, disebabkan oleh kebrutalan dan ambisi dari ISIS yang tidak segan melakukan penyiksaan, bahkan pembunuhan terhadap para penentangnya. ISIS bisa menguasai sebagian besar wilayah Irak. Bahkan di bawah kepemimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, ISIS mendeklarasikan negara Islam di sepanjang Irak dan Syria, dan juga menyatakan al-Baghdadi akan menjadi pemimpin bagi umat Islam atau Muslim di seluruh dunia. Nah, itu saja pembahasan singkat terkait apa itu ISIS. Kedua, bentuk-bentuk kekerasan apa saja yang dilakukan oleh kelompok separatis ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria ini kepada anak-anak. Nah, dalam mewujudkan tujuannya untuk membentuk negara Islam, ISIS melakukan segala cara, mulai dengan menyiksa, membunuh, dan menganiaya orang-orang yang tidak ingin bergabung dengan kelompok ini. Tindakan kejam yang dilakukan kelompok ini tentu saja mendapat berbagai kecaman dari banyak negara. Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations untuk Hak Asasi Manusia, Zeid Ra'ad Al-Hussein, menyatakan bahwa rangkaian pelanggaran dan penyiksaan yang dilakukan ISIS dan kelompok-kelompok bersenjata yang terafiliasi sangat mengejutkan, dan banyak tindakan mereka itu merupakan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang mencakup serangan yang langsung menyasar pada warga sipil dan infrastruktur sipil, eksekusi dan sejumlah pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual dan fisik yang dilakukan terhadap perempuan dan anak, perekrutan paksa terhadap anak-anak, penghancuran atau penodaan tempat ibadah atau situs budaya, perusakan dan sejarah harta benda, dan penolakan kebebasan fundamental. Nah, itu saja terkait dengan apa saja bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria ini kepada anak-anak. Ketiga, apa peran United Nations Children Fund atau UNICEF dalam menangani kasus tersebut? Dalam upaya mewujudkan hak-hak setiap anak merupakan harapan terbesar UNICEF dalam memutus siklus ketidakadilan dan kemiskinan. Hal ini menunjukkan program dan kebijakan UNICEF yang dimulai dengan berfokus pada sebagian besar anak yang kurang beruntung, perempuan, anak-anak cacat, anak-anak yang tinggal di daerah terpencil, dan anak-anak dari etnis atau agama dari suatu kelompok yang mengalami diskriminasi. Dalam upaya tersebut, UNICEF telah melakukan berbagai kegiatan bagi anak-anak di daerah konflik. Program atau upaya UNICEF dalam menangani atau membantu anak-anak korban kekerasan atau konflik di Syria dan Irak berupa WASH atau Water Sanitation Hygiene,
education, health, nutrition, and children protection. Child protection yaitu upaya UNICEF dalam rangka perlindungan anak di Irak dan Suriah. Kegiatan perlindungan anak berfokus pada pengumpulan informasi lebih lanjut tentang laporan dari kawin paksa, perdagangan manusia, dan anak-anak yang kembali ke Suriah atau Irak untuk bergabung dengan kelompok bersenjata. Pemantauan perlindungan anak sangat penting dalam mempertahankan ruang yang nyaman untuk anak-anak dan mencegah pelanggaran hak asasi. Anak-anak juga perlu ruang tambahan, sekolah dasar, dan staf pengajar tambahan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Strategi kemanusiaan UNICEF dan prioritas di Irak dan Suriah tetap berfokus pada penyediaan akses terhadap layanan dasar dan mempertahankan kehidupan untuk wanita dan anak-anak serta melindungi mereka dari kekerasan yang mengelilingi mereka. Beberapa program sosial sedang berlangsung di Irak dan Suriah yaitu program perlindungan anak, pendidikan dan komunikasi untuk pembangunan dalam berbagai komunitas. Bersamaan dengan hal tersebut, UNICEF bekerja untuk memperkuat kapasitas pemerintah Irak dan Suriah dan masyarakat sipil Irak dan Suriah untuk memantau dan melaporkan pelanggaran berat yang terjadi terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata dan untuk memperkuat mekanisme respon bagi anak-anak yang terkena dampak pelanggaran ini. Keempat, apa saja hambatan yang dihadapi UNICEF atau United Nations Children Fund dalam menangani kasus ini? Hambatan yang dihadapi oleh UNICEF maupun oleh pihak-pihak yang ikut berperan dalam membantu menangani kasus kekerasan terhadap anak-anak yang dilakukan oleh kelompok separatis ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria yaitu lokasi-lokasi daerah yang terpencil, sehingga akses bantuan kemanusiaan untuk anak-anak di lokasi yang sulit dijangkau tetap menjadi rintangan yang signifikan. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang dikenal dengan United Nations memperkirakan bahwa hingga 2 juta anak yang membutuhkan tidak menerima bantuan karena memburuknya keamanan, pergeseran garis depan, serta kapasitas lokal yang lemah untuk melaksanakan program dan rintangan administrasi. Kedua, kendala pendanaan, membatasi kemampuan untuk menyediakan layanan secara penuh dan konsisten untuk sebanyak 65.000 anak-anak di Suriah dan Irak yang tinggal di luar kamp-kamp pengungsi, sehingga kurangnya akses akan menyebabkan pendidikan memburuk yang kemudian akan menyebabkan masalah perlindungan anak-anak. Anak-anak yang tidak bersekolah beresiko tinggi seperti perkawinan anak, pekerjaan anak, atau perekrutan ke dalam angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata. Mungkin itu saja pembahasan video self-speaking kali ini dengan judul Peran UNICEF atau United Nations Children Fund dalam menangani kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh kelompok separatis ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih.